طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي طائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatir, para tokoh masyarakat, para sesepuh, mobil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Nasri Yahya beserta pengurus dan jajarannya, para hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini untuk beramal, untuk mempersiapkan bekal kehidupan setelah mati kita. Karena hanya ketika kita di dunia ini saja manusia bisa mempersiapkan bekal tersebut. Bahkan ketika seseorang itu belum meninggal dunia, masih ruhnya berada di kerongkongannya saja, maka ketika itu taubatnya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi hari ini kalimat ucapan yang wajib kita ucapkan adalah syukur alhamdulillah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan juga kita bersyukur dengan jawarih kita, anggota tubuh kita, sehingga bangun di pagi hari yang pertama kita ingat adalah Allah, disuruh sholat subuh dulu dua rakaat. Setelah sholat subuh jangan langsung pulang, zikir sebentar kalau memang tidak ada perkara yang sangat mendesak. Setelah itu baru kita mencari fadl dari Allah, mencari karunia yang Allah berikan, yaitu mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, hati kita meyakini bahwasannya nikmat ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tubuh kita juga bersyukur digunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Maka harapannya nikmat tersebut semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, fa insyaallah pada para pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya
dan harapan kita bersama kelak kita di akhirat akan dijumpakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai at-targhibu fil adzan. Targhib itu memberikan semangat, ya, anjuran agar kita berlomba-lomba dalam azan. Azan dan iqamah ini adalah satu paket, ya. Azan dan iqamah ini adalah kesunahan. Sunnah setiap masuk sholat, masuk waktu daripada sholat, maka hukumnya sunnah mengumandangkan jadi dan itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan khusus di hari Jumat itu adzannya hukumnya fardu kifayah. Tapi itu sebagian kecil ulama. Jumhur mengatakan mau adzan Jumat, mau adzan 5 waktu itu hukumnya sunnah muakkadah. Maka di sini akan disampaikan beberapa hadis, beberapa ayat tentang fadilah ataupun keutamaan adzan, sehingga kita sebagai muslim khususnya laki-laki berlomba-lomba. Kalau kita masuk kriteria, maka berlomba-lomba kita untuk yang penting termasuk daripada syaratnya seorang yang mengumandangkan adzan itu dia harus laki-laki. Jadi wanita nggak boleh adzan. Kalau iqamah wanita boleh apa enggak? Boleh. Perempuan qomat boleh. Tapi untuk jamaah wanita. Ataupun kalau di dalam kitabnya itu disebutkan untuk jamaah daripada khungsa. Khungsa itu banci. Kalau jamaahnya laki-laki, maka wanita tidak boleh mengumandangkan iqamah. Yang boleh mengumandangkan iqamah itu adalah seorang laki-laki. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, perkataannya ketimbang orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan ia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk seorang muslim, sesungguhnya aku termasuk seseorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ayatnya jelas, tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang yang mengajak manusia kepada Allah. Maka kita tahu dakwah itu banyak caranya. Nah, dakwah yang paling sempurna ulama sepakat yaitu dakwahnya seorang muadzin, ya, mengajaknya seorang muadzin kepada kaum muslimin, ya, untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Maka disebutnya dakwah tamah, dakwah yang paling sempurna. Maka di sini diterangkan wa amila shalihah, beramal soleh, bukan hanya dia itu adzan, tapi pastinya orang yang adzan itu umumnya dia sholat. Kalau orang adzan habis itu ditinggal nggak sholat, kira-kira pantas nggak Pak? Pantas. Makanya
termasuk kesunahannya seorang muadzin itu dia harus memiliki wudu, artinya dia tidak berhadas. Itu termasuk kesunahannya. Sunnah ya, bukan apa? Bukan wajib, bukan termasuk syarat. Kalau syarat ada orang azan berhadas berarti nggak sah kan gitu, ya kan? Terus juga termasuk syarat muadzin itu tamyiz saja Pak ya. Tamyiz itu dia bisa makan, bisa cebok sendiri, itu tamyiz walaupun belum sampai usia balik. Jadi anak kecil itu boleh adzan ya. Anak kecil itu boleh adzan. Kemudian juga dia harus tahu lafaz-lafaznya adzan itu ya. Jangan sembarang adzan aja ya. Dia harus tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau disambung make domah Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kalau mau dipisah Allahu Akbar, berhenti Allahu Akbar. Terus satu pendapat mengatakan boleh juga Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ro-nya itu kalau mau disambung menggunakan harokat fathah. Jadi boleh 3 cara. Kemudian juga dia harus tahu ya, asyhadu an la ilaha illallah, jelas ya enggak? Jangan asyhadu an la ilaha illallah, hamzah diganti dengan ain ya. Lafaz adzan harus jelas, harus tahu betul, jangan sampai salah daripada harokatnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Asyhadu anna Muhammadar ya. Kalau asyhadu ada asyhadunya Pak. Asyhadu anna Muhammadar, jangan Muhammadur. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Nasab ya enggak? Mahalnya nasab kalau dalam kitab apa ilmu alatnya itu menggunakan apa? Fathah. Muhammadnya itu harokatnya fathah. Di sini fathatain ya. Kemudian ada idgham jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita ya, kalau kita enggak ada asyhadu, kita zikir misalnya la ilaha illallah, ataupun kita lagi bicara kemudian kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rabbadar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa la ilaha illallah Muhammadir Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Kadang ada orang ucapin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, salah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga lafadznya lagi apa? Hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Shotnya pendek, lamnya dipanjang. Nah, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, sunnahnya ke kanan, ya enggak? Muadzin itu ke kanan. Ya. Makanya bagusnya kalau azan itu ya enggak, mic-nya pakai mic yang apa? Yang jangan dipegang itu Pak, ya enggak? Karena kesunahannya dia nutup kedua telinga ya. Ya. Telunjuknya masuk ke telinga dua-duanya. Maka ketika telunjuk ini masuk ke telinga, maka akan keluar suara yang besar ya. Jadi azan ini suaranya harus apa? Harus besar. Jangan azan bisik-bisik Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Itu mah azan di kampung ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan gitu tuh ya. Kalau di kampung yang azan dia ya enggak, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia juga tuh Pak. Masya Allah, kasihan tuh ya. Ya bapak masuk, misalnya bapak pulang kampung itu kan kadang Masya Allah kampung kita. Tapi sekarang sudah mulai maju di kampung. Kemudian ketika mengucapkan hayya 'alal falah, maka ke kiri, ya enggak, ke kiri. Ya. Ini termasuk kesunahannya. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah seperti biasa. Kalau subuh ada as-sholatu khairum minan naum, ya. Jadi minan naum itu naumnya dibaca pendek atau panjang Pak? Yang benar as-sholatu khairum minan naum atau as-sholatu khairum minan naum? Yang benar yang mana Pak? Hah?
Naum pendek. Hah? Pendek. Tadi yang azan subuh siapa? Pak Rabin. Yang biasa azan siapa? Panjang atau pendek? Bapak dengarnya biasa azan panjang atau pendek, Pak? Azan kalau as-shalatu khairun minan naum itu naumnya panjang ya, Pak ya. Bukan pendek. Shalatu khairun minan naum gitu. Ya. Bukan naum. Kenapa? Karena di situ ada huruf waw. Waw sebelumnya huruf berharokat fathah. Itu kalau dalam tajwid ya enggak. Nah, itu hukumnya nanti matlin ya. Sama seperti Bapak baca surat apa Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Khaufnya pendek apa panjang? Panjang. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bukan min khauf, enggak enak. Nanti lidah bibirnya apa? Kaget dia. Kaget nanti keseleo, bahaya. Khauf panjang. Sholatu khairum minan naum panjang. Ya, itu namanya matlin. Matlin itu kalau ditajwid boleh dibaca 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Nah, itu lafaz-lafaz azan. Maka orang yang azan harus tahu, ya, lafaznya itu harus tahu. Kemudian juga azan itu kesunahannya salah satunya apa? Menghadap ke kiblat. Ya. Azan kesunahannya menghadap kiblat. Dan terkadang ada hal yang kurang disadari dalam satu masjid, dalam satu musola, ya. Kadang ada orang azan yang azan si fulan, yang qomat si fulan. Sering nggak begitu, Pak? Misalnya yang azan si A, nanti yang qomat si B, ataupun yang azan si B, yang qomat si C, gitu. Yang qomat yang azannya si B, yang qomat si A, gitu. Pokoknya orang yang berbeda. Padahal kalau dalam kitab fikihnya min syuruti sihhatil adzan wal iqamah, termasuk syarat sah adzan dan iqamah itu kaunuhuma min wahidin, ya. Hendaknya orang yang adzan dan iqamah itu adalah satu orang. Tuh. Ya. Ini banyak nggak, Pak, di masjid, di musola yang adzan siapa, yang qomat siapa? Malah ada lagi kalau ini adzan iqamatnya sah, ya. Saya pernah ketemu di satu musola itu, ini galak lagi, Pak, ya. Jadi kayak musola itu musola pribadi kali ya, yang adzan itu anak-anak gitu, ya, anak remaja gitu, emang disuruh adzan kayaknya, dia marbot situ kayaknya tuh ya. Adzan, selawatan dia juga, qomat dia juga. Pas mau ada yang imam sama dia diusir, nggak boleh Pak Haji, kata. Langsung takbir dia. Ya enggak, yang imam harus dia juga, kalau nggak dia nanti Pak Hajinya yang imam, ya enggak. Nah, itu saya bilang serem juga ini. Baru nemu di Jakarta lagi kan gitu. Nah, kita kembali lagi, adzan dan iqamah itu harus dari satu orang. Jadi kalau adzan, yang adzan misalnya si fulan, yang qomat si fulan lainnya lagi, maka walaupun dikumandangkan adzan di masjid ataupun musola tersebut, secara zahir ada adzan, tapi secara hakikinya di situ tidak ada adzan. Walaupun adzan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena enggak sah. Kan syarat sahnya adzan dan iqamah harus dari satu orang. Nah, diperhatikan tuh, Pak, ya. Siapa yang adzan, dia yang qomat. Berarti kalau kayak gitu, yang adzan si fulan, yang qomat si fulan, ya, nanti takut juga dia nggak masuk. Nanti keutamaan adzan itu dia nggak dapet, kan begitu. Kenapa? Karena adzannya nggak sah. Itu satu paket. Adzan dan iqamah itu satu paket, ya. Maka biasa kadang di beberapa masjid itu ada muadzin itu memang sudah tertentu. Gunanya apa? Untuk memperhatikan ini, ya. Dibikin jadwal adzan hari Senin siapa misalnya, ya enggak? Ataupun adzan maghrib siapa, adzan subuhnya siapa. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga ayyakuna kaunuhuma min wahid. Hendaknya yang adzan dan iqamah itu harus dari satu orang. Kalau ada masjid, ada musola, ya, yang adzannya beda, yang adzan si fulan, yang qomat si fulan,
maka di situ hakikatnya tidak ada ada. Walaupun adzan untuk sholat 5 waktu ini hukumnya sunnah. Sunnah kan kalau menurut ulama fikih itu Pak, sunnah itu kalau nggak dikerjakan, ya kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau kata ulama tasawuf beda lagi, ya sunnah itu bukti teladan kita kepada Nabi. Kan kita hidup ini, apalagi kemarin bulan Maulid itu kan Nabi dijadikan sebagai uswah, ya suri tauladan. Nah, kita harusnya mati-matian dalam apa? Dalam mengikuti Nabi, gitu. Oke, kalau kata ulama tasawuf, sunnah kalau nggak dijalankan itu rugi, ya. Kalau kita bilang sunnah itu nggak apa-apa, ya udah nggak usah ke masjid aja Pak, ya. Pendapat yang kuat itu kan, kalau sholat jamaah itu hukumnya hanya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat tekankan. Udah, ya. Naik lagi ke fardu kifayah. Nanti fardu kifayah ada yang mengatakan fardu kifayah ini seperti apa? Seperti sholat jenazah dan yang lainnya. Tapi disyaratkan kalau sholat jenazah dan yang lain itu pokoknya sebagian orang ada yang ngurusin jenazah, ada yang nyolatin jenazah, udah yang lainnya gugur. Tapi kata ulama ada yang mensyaratkan lagi fardu kifayah di situ tuh harus apa? Harus terlihat syiarnya tuh, ya. Kalau syiar jamaahnya belum kelihatan, berarti di situ fardu kifayahnya belum gugur kata ulama. Kalau Imam Ahmad bin Hambal nanti mengatakan orang yang bertetanggaan dengan masjid nggak sah sholatnya kecuali di masjid, ya. Satu hadis tapi beda cara memahami ulamanya. Kalau kata Imam Syafi'i dan madhab yang lainnya, la sholata di situ lamnya itu lam lil kamali, ya. Lamnya itu untuk apa? Kesempurnaan aja. Jadi nggak sempurna sholatnya orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal di situ nggak sah, lamnya itu lam, ya, lamnya bukan lam untuk kesempurnaan, tapi la sihata, nggak sah orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali sholat di masjid, ya. Kalau kita bilang sunnah itu yang nggak apa-apa ya sekalian aja nggak usah sholat jamaah, kan begitu. Nah, kata ulama tasawuf, sunnah itu bukti apa? Cinta kita kepada Nabi, karena kita menjadikan Nabi sebagai teladan, ya. Kenapa satu hal itu dihukumi sunnah? Karena Nabi tidak melakukannya terus menerus, ya. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad beliau tegas dalam masalah sholat jamaah seperti itu, Pak, ya. Jadi dalam masalah adzan dan iqamah harus diperhatikan, ya. Laki yang adzan dan iqamah harus laki-laki. Dan juga dia harus mengetahui tentang ilmu daripada adzan dan iqamah sehingga nanti tidak salah. Makanya kenapa bisa terjadi yang adzan itu orang lain, yang qomat orang lain? Kadang yang adzannya ini belum persiapan, ya enggak? Kadang belum persiapan, artinya dia belum wudu misalnya kan, akhirnya ke belakang, ya. Ataupun habis adzan, habis itu malu-malu mau qomatnya, kan ada gitu, ya. Ada yang malu sehingga yang qomatnya orang seperti itu. Dan muadzin ini apa? Muadzin ini dia orang yang mengemban amanah. Jadi ketika adzan dia harus tahu betul, oh ini sudah masuk waktunya adzan. Jangan sampai seseorang itu adzan tapi di luar daripada waktunya, ya. Kadang kan ada dari jam HP, ada jam masjid, ya enggak, ada jam di aplikasi dan sebagainya. Ini kalau cuman bedanya 1 sampai 2 menit ini masih aman nih Pak, ya. 1-2 menit ini masih aman. Tapi kalau beda yang udah sampai 5 menit, wah ini ada yang keliru ini. Siapa yang keliru, kan gitu. Tapi kalau bedanya masih 1-2 menit itu masih. Misalnya di TV beda nih, di TV belum azan, tapi di masjid udah azan, ya kan. Pas mau buka puasa, kadang sebagian kita ada yang ini kalau buka puasa cari saluran TV yang paling duluan. Wah ini nih, nah, gitu kan. Tapi kalau pas waktu apa? Waktu imsaknya, ya, waktu sahurnya itu dicari adzan subuhnya yang paling belakangan, seperti itu. Itu fenomena kejadian di masyarakat. Kemudian kita masuk dalam hadisnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol
Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lil muadzin muntaha adzanihi. Orang yang azan itu akan diampuni dosa-dosanya sampai mana suara dia itu terdengar. Ini dalilnya, azan itu suaranya harus keras ya. Kalau sekarang kita ngomong ya udah ada mic speaker ini ya, alhamdulillah suaranya sudah keras Pak. Apalagi kalau toaknya yang di atasnya itu speakernya ditambahin lagi, semua penjuru ada, masya Allah, bisa sampai semper kedengeran nanti nih azan di Al-Muhajirin ya. Tapi kalau buat acara yang suara luarnya dimatikan ya kan gitu. Kalau azan itu kan cuma berapa menit sih ya, azan itu berapa menit Pak? Palingan mentok nggak sampai 5 menit lah azan itu ya. Kecuali azannya masya Allah yang panjang bener, suaranya dipanjangin terus Mas ya. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu, dan setiap tumbuh-tumbuhan ya, baik tumbuhan itu yang kering maupun yang basah. Kalau rutok di sini biasanya diartikan kurma apa? Kurma basah. Ya, habis itu kurma kering ya. Di sini kita artikan seluruh tumbuh-tumbuhan yang mendengar suara azan tersebut maka akan memintakan ampun untuk orang yang azan. Ya, jadi orang kita mau diampuni daripada dosa-dosa kita ya, salah satunya itu dengan azan, dengan Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qol, dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallam, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, al muadzzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang azan itu nanti dia orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kalau di sarah hadis ini diterangkan nanti ketika di padang mahsyar itu Pak, Bapak mungkin pernah dengar manusia ini ada yang tenggelam, ada yang apa, keringatnya itu sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya ya, ada yang sampai pinggangnya ya, ada yang sampai sininya ya, sampai punggungnya, ada yang orang itu tenggelam dengan keringatnya ya. Bayangkan aja matahari itu sejengkal ya, di padang mahsyar itu matahari sejengkal, di bawahnya itu di dalam riwayat hadis disebutkan itu kaca ya Pak ya, seperti kaca. Kemudian ketika itu kita urianan, telanjang, nggak pakai baju, nggak ada sehelai, seperti kita lahir begitupun kita nanti ya kembali kepada Allah di padang mahsyar itu seperti lahir telanjang, nggak berbusana. Begitu juga nggak beralaskan kaki ya, nggak pakai sendal Pak ya. Kalau kita kan sekarang beda-beda nih, sepatu mau apa, acara apa, kondangan nih sepatunya ini, mau naik gunung sepatunya ini, main futsal sepatunya ini ya enggak, mau naik sepeda sepatunya ini ya, semuanya beda-beda semua ya. Gunanya apa? Untuk melindungi kaki kita di sana enggak ya. Di padang mahsyar itu kita nginjek langsung ya, langsung nginjek ke lantainya, enggak berbusana, matahari sejengkal. Disitulah nanti itu ya keutamaan amal yang bisa melindungi kita dari apa, dari panasnya padang mahsyar, dari dahsyatnya padang mahsyar ya. Makanya ada hadis itu, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhillah illa dhilluh ya. Ada 7 ya, 7 golongan hamba yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Sekarang kita bikin rumah Pak ya, kan ada tuh. Nah, kalau di video-video itu ya, di rumah nanti pakai busa lagi ya, supaya matahari itu nggak langsung masuk biar adem ya. Mungkin AC-nya kita nih orangnya panasan, misalnya gerahan gitu, kamar kecil aja pakai AC-nya 2 PK langsung kan, nggak apa-apa gitu, serah. Kita bisa setting di dunia ini, kita bisa men-setting semua. Yang penting ada cuan kan gitu. Tapi kalau di akhirat itu amal kita yang men-setting kita. Ya, jangan sampai kita yudhoi'ul amal, jangan sampai kita melalaikan amal.
Nanti kehidupan di akhirat kita itu apa? Sesuai dengan amal ibadah kita, ya. Kalau di dunia ini, makanya sahabat Umar mengatakan izzud dunya bikathratil amwal, kemuliaan di dunia itu dengan banyaknya harta. Wa izzul akhirah bikathratil mal, bikathratil a'mal, kemuliaan akhirat bisa didapatkan dengan banyaknya amal. Ini sahabat Umar yang mengatakan, Pak, bukan saya. Dalam asar, ya, asar itu perkataan sahabat. Sahabat Umar mengatakan seperti itu. Izzud dunya bikathratil amwal, kemuliaan di dunia ini dengan apa? Dengan banyaknya harta. Coba, ya. Biasa kan kadang di lingkungan siapa yang paling kaya begitu, itu kan langsung orang, oh segen kan begitu, ya. Nanti jalan diciumin tangannya, ya. Apalagi kepala pemimpin sekarang kan lagi diangkat, hari ini mau diangkat ya Pak ya, presiden baru kita itu kan, kita doakan semoga amanah, ya, semoga amanah membawa kebaikan bagi umat Islam, ya, dan juga umat Islam di seluruh Indonesia khususnya, dan banyak memberikan kemanfaatan bagi apa? Bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Nanti orang yang banyak adzan tuh Pak, yang sering adzan di dunia ini, muadzin itu, dia akan lehernya akan apa? Tinggi, ya, panjang lehernya sehingga tidak tenggelam dengan keringatnya. Ya, salah satu yang harus difastabiqul khairatin tuh itu, ya. Salah satu yang harus berlomba-lomba kita adzan, ya. Salat di shaf pertama itu. Sampai dalam hadisnya disebutkan kalau mereka itu tahu pahalanya, ya, pahala amal-amal tersebut, niscaya mereka itu akan saling apa? Saling dorong-dorongan, ya. Saling perebutan untuk apa? Untuk sholat di shaf pertama, untuk azan. Dan tapi sayangnya kita belum tahu, ya. Dan memang banyak daripada keutamaan-keutamaan amal itu nanti adanya di mana? Di akhirat, sehingga kita dalam menjalankan ini ya biasa-biasa saja begitu. Seperti sholat 5 waktu dengan berjamaah, ya kan? Di rumah itu pahalanya 1. Kalau di masjid pahalanya 27. 1 sama 27 jauh nggak Pak? Jauh. Tapi banyakkan yang di rumah. Kenapa? Karena belum kelihatan, ya. Kalau dibilang yang di rumah dapat duit 100.000, ya, yang di masjid dapat 2.700.000. Kira-kira orang pada lari nggak Pak? Lari, ya nggak? Lari. Kenapa? Karena keutamaannya itu hasilnya langsung nampak di depan mata. Nah inilah kata Nabi, ini adalah iman tuh, ya. Iman itu kan percaya dengan hal-hal yang gaib. Kita beramal, nanti keutamannya ini. Tapi sekarang belum ada, tapi terus beramal karena yakin pasti akan dibalas oleh Allah. Seperti orang yang sholat, ya, sholat subuh. Setelah sholat subuh, ya enggak, dia duduk diam di masjid. Diamnya ini bukan ngantuk, bukan tidur, tapi zikir, baca Quran. Kalau mau ngobrolnya jangan ngobrol dunia, ya. Jangan cerita gimana yang di sono udah ini belum, ini jangan, ya. Ceritanya apa? Akhirat, gitu kan. Ceritanya akhirat sampai waktu isyraq. Kemudian masuk isyraq, sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi pahalanya itu seperti haji dan umroh yang mabrur, gitu. Ya. Kalau kita mikir kan, Masya Allah, haji dan umroh, ya. Hajinya itu bisa setiap hari, umrohnya bisa setiap hari. Caranya begitu Pak, ya enggak? Caranya begitu. Tapi bukan berarti, mohon maaf, udah Ustaz, saya nggak usah daftar haji, nggak usah daftar umroh katanya. Udah cukup itu aja, nggak bisa, nggak begitu Pak, ya. Jadi keutamaan itu dengan mengerjakan kita langsung. Kalau memang kita ada kemampuan dan sebagainya, ada kesempatannya, ya lain, ya enggak lah. Kemudian di sini at-targhibu fi ijabatil adzan wa ma yaqulu ba'dal adzan, ya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum muadzin faqulu mithla ma yaqul." Ketika kita mendengar orang yang azan itu azan, maka hendaknya ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan.
Jadi Allahu Akbar, maka kita jawab ya. Ini targhib, anjuran, dorongan agar kita menjawab azan. Tsumma shallu alayya ya. Kemudian berselawatlah kepadaku, kata Nabi. Setelah kita menjawab azan, selesai azan kita berselawat kepada Rasul. Fa innahu man shalla alayya marrah ya. Siapa orang yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Artinya orang yang selawat 1 kali, maka akan diberikan 10 kebaikan. Dalam hadis yang lain disebutkan seperti itu. Mendapatkan 10 ampunan, mendapatkan 10 rahmat ya. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'alallaha liyal wasilah halat lahu syafa'ah ya. Jadi berselawat ini adalah apa? Berselawat kepada Nabi itu salah satu wasilah agar kita ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini disebutkan man qala hina yasma'un nida, siapa orang yang setelah azan dia membaca doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka halal wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Jadi ketika adzan selesai kita harus hafal Pak doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah ila akhir itu kita harus hafal. Setiap adzan selesai kita doa. Membaca doa itu maka kata Nabi wajib bagi Nabi untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan ya, memberikan kepada kita kefahaman, memberikan kepada kita kesemangatan ya, untuk berlomba-lomba dalam azan, dan juga yang tidak kalah penting kita menjawab daripada azan, dan kemudian setelah azan itu selesai Allah jadikan kita hamba yang perhatian ya. Kadang kan azan aja udah kita mau lagi ngapain kan gitu. Nah, habis azan itu di situ ada kesempatan ternyata Pak untuk apa? Wasilah perantara kita mendapatkan syafaat Nabi, yaitu dengan cara apa? Membaca doa setelah adzan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah membaca doa setelah adzan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Siapa dulu? Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama akan saya tanyakan, adakah waktu yaitu antara azan dan sholat? Ini yang pertama. Yang kedua, kan kita berdiri dari suatu pemain. Ada orang yang itu Allah Akbar seperti ini. Ada orang yang berlama di sholat. Nah, yang mana mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama pertanyaannya Pak? Yang pertama antara waktu Itu azan dan qomat. ada apa enggak? Ada enggak aturannya? Karena berapa menit pada berapa? Yang pertama yaitu antara adzan dan iqamah ya, ada enggak aturannya berapa menit gitu. Maka di situ kalau secara hadis nabinya tidak ada ya Pak ya, berapa misalnya zuhur 10 menit, 12 menit apa, itu enggak ada. Hanya saja di situ nanti dilihat kebiasaan daripada masyarakat pada umumnya ya. Kita kan mau mengadakan sholat jamaah ya. Sholat jamaah ini
maka harapannya namanya berjamaah itu kan ngumpul ya Pak ya, banyak. Harapan kita itu yang hadir di masjid itu banyak. Maka jangan sampai ada di beberapa masjid itu habis azan nggak sampai 5 menit qomat Pak. Ya. Nggak sampai 5 menit kok qomat. Kan kasihan itu orang yang rumahnya di rumah susun, misal di apartemen mau turun, kalau nggak di rumah susun turun dari tangga lari-lari, itu kan kasihan, ya enggak? Maka kita buat aturan itu ya, itu menyesuaikan dengan masyarakat sini pada umumnya. Saya kira-kira zuhur ini orang kan udah terbangun misalnya kan, nggak lagi tidur kayak gitu, udah jam kerja, ya enggak? Maka kasih waktu berapa, misalnya 7 menit cukup, 7 menit ya enggak? Kemudian asar berapa menit, maghrib berapa menit, kan gitu ya. Kalau maghrib itu ya kalau bisa jangan terlalu lama maghrib itu ya. Kalau maghrib kalau bisa jangan terlalu lama, kecuali apa, misalnya kita buka puasa di Ramadan Pak. Di Ramadan nih masjid itu ya tinggal ini aja, berikan keputusan, kesepakatan, wah kita nih mau modelnya yang maghribnya agak diakhirkan misalnya. Jadi orang bisa makan, bisa buka dulu, takjil dulu ya enggak. Habis itu bisa sambil makan nasi misalnya, cukup waktunya, kasih waktu 10 menit kan bisa tuh. Makan gorengan atau makan nasi 10 menit selesai gitu. Kalau mau misalnya nanti buka bersamanya, jadi azan, habis azan tuh orang langsung minum aja, langsung sholat, habis sholat baru bareng-bareng makan bersama itu. Jangan jadi yang tengah-tengah, terlalu tengah-tengah gitu istilahnya, baru 3 menit ya enggak, orang ini belum ini ya, kadang tanggung mau makan nasi, wah ini nasi padang nih, padangnya pagi sore lagi kan gitu, wah mau dibuka takut qomat kan gitu, jadi bingung dia ya kan. Kalau mau kasih waktu 10 menit dah, kita al-muhajirin 10 menit untuk khusus apa, khusus daripada waktu Ramadan ya, supaya orang bisa makan dulu, udah bisa cuci tangan, udah bisa wudhu, nah itu nggak apa-apa ya gitu. Kemudian juga waktu subuh, kalau subuh ini memang kita disunahkan agak akhir Pak ya, karena di situ banyak amalan-amalan yang harus dibuat. Walaupun memang ini kadang kita harus tahu juga Pak ya, jadi sholat sunnah qobliyah subuh tuh Pak ya, kan itu ada yang bilang sholat sunnah fajar ya bilangnya ya, ada yang bilang qobliyah subuh itu hanya 2 rakaat, nggak boleh lebih ya. Kalau sholat sunnah qobliyah zuhur itu bisa 2 bisa 4, ba'diyah zuhur bisa 2 bisa 4. Kalau qobliyah subuh, khusus qobliyah subuh itu hanya ada 2 rakaat. Jadi setelah kita 2 rakaat, ini waktu kayaknya di al-muhajirin lumayan lama Pak ya, ada berapa, 8 menit apa 12 menit lama, itu kita bisa baca zikir Pak ya. Ada yang zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu dalam hadis Nabi mengatakan siapa yang membaca ini 100 kali antara azan subuh dan iqamah subuh, maka Allah akan selesaikan urusannya ya. Kita tahu banyak Pak, persoalan kita ini banyak, masalah kita ini banyak. Ada yang masalah sama anaknya ya, ada yang masalah sama keuangannya, masalah sama istrinya, masalah sama keluarganya, masalah sama orang tua, beda-beda gitu. Ada orang yang secara ekonomi oke, ada semuanya, ternyata Masya Allah dengan anak bermasalah, dengan istri bermasalah. Ada yang secara ekonomi susahnya bukan main, tapi sama anak, sama istri, sama orang tua aman dia. Nah, itu masalah orang berbeda-beda. Maka untuk menyelesaikannya baca ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu antara adzan subuh dan iqamah. Itu dibaca 100 kali. Di al-muhajirin ini ada kesempatan Pak kita untuk baca itu. Ada lagi dalam keterangan yang lain disebutkan baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu baca, siapa yang membaca ini antara adzan dan iqamah subuh, punya urusan apa aja, hajat apa aja, Allah akan selesaikan. Ada lagi dibaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Banyak tuh amalan dari ulama, ada yang dari ulama, ada yang dari nabi. Nah, itu kesempatan antara adzan subuh dan iqamah di masjid kita ini dikasih waktu. Tapi kalau di tempat lain nggak ada Pak. Habis adzan nggak lama langsung qomat, nggak dapat kita sholat sunnah qobliyah subuh, ya kan? Qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi untuk masalah waktu itu ya tergantung kita lihat sikon daripada masyarakat ya. Supaya apa, kan harapannya sholat berjamaah itu supaya masyarakat itu banyak yang ikut.
ya. Dan masyarakat jangan sampai, harapan kita Pak, jangan sampai tertinggal daripada takbiratul ula bersama imam, ya enggak? Jangan sampai ketinggalan, apalagi sampai masbuk. Jangan, harapan kita ya kan, supaya mereka ini jangan sampai tertinggal seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaan? Oh, berdiri ya. Berdiri itu memang ada beberapa pendapat ya Pak ya. Nah, ada beberapa pendapat. Kalau dalam mazhab lain tuh Pak, itu berdiri dulu dia, atur sop dulu, baru qomat ya. Jadi kan iqomah ini melihat imam. Kalau iqomah itu melihat imam. Kalau azan melihat masuk waktu sholat. Kalau iqomah itu melihat imam udah ada belum nih, kan gitu ya. Kalau di sini imamnya ngumpet pas sudah tet habis baru imamnya keluar kan ya. Di beberapa masjid ada apa namanya waktu menit. Nah itu. Nah, pertanyaannya tadi kapan kita harus berdiri? Tadi saya bilang di madhab lain tuh ada dia atur sop dulu baru iqomah. Tapi kalau kita dalam madhab Syafi'i, maka di situ anjurannya di qad qomatis sholah berdiri. Qad qomatis sholah berdiri. Satu pendapat lainnya mengatakan setelah iqomat selesai baru berdiri. Nah itu. Ya. Jadi nggak masalah ya. Jadi mau berdiri langsung ya, ataupun di qad qomatis sholah mau berdiri, ataupun di akhir setelah iqomat baru berdiri. Baru kan nanti setelah qomat selesai baru imam sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholah. Sambil lihat ini jamaahnya banyak yang legend apa ini nih, apa Gen Z kan gitu ya. Lihat kalau Gen Z kasih surat yang panjang ya. Kalau legend semua jangan kasih surat panjang Pak, ya enggak? Jangan kasih surat panjang, nanti goyang kanan goyang kiri tumbang, bahaya kan gitu. Nah, tapi kita Pak kalau misalnya ini saya kasih tahu ilmunya Pak ya, misalnya ada imam bacanya panjang Pak, sedangkan kita nggak kuat, udah kita duduk gitu, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Kalau kita nggak kuat berdiri, duduk nggak apa-apa. Nanti habis rokaat kedua saya mau berdiri lagi Pak Ustadz, nggak apa-apa berdiri lagi. Tahu-tahu imam baca panjang lagi, duduk lagi nggak apa-apa, seperti itu ya. Kalau dari awal memang kita nggak kuat, pakai kursi nggak jadi masalah ya. Kan berdiri bagi yang mampu ya. Maka kita perlu perhatikan juga dalam sholat fardu ini Pak ya. Kalau sholat sunnah itu duduk nggak jadi masalah, bahkan sambil jalan pun nggak jadi masalah, itu sholat sunnah ya nggak. Tapi kalau sholat 5 waktu berdiri itu hukumnya wajib ya bagi yang mampu. Maka ada orang itu yang dia berdirinya nggak kuat tapi ruku dan sujudnya bisa, maka siogianya dia ruku dan sujudnya harus dilakukan dengan sempurna ya enggak. Kalau kita sholat duduk tuh kan nanti ruku begini aja bisa ya enggak, sujud begini aja, yang penting ruku segini sujud agak lebih nunduk lagi itu bisa ya. Tapi kalau misalnya sholat jamaah, kalau kita sujud sama ruku bisa, yang nggak bisa berdiri aja, maka siogianya ruku dan sujud harus dilakukan. Tapi kalau misalnya sujud rukunya juga susah Pak Ustadz, ya udah sholat duduk ya nggak jadi masalah. Yang penting baru itu sholat ya nggak. Nah, seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi kalau mati sholat boleh, pas selesai sholat boleh. Kalau kita jauh misalnya di belakang ya, pas lagi qomat sudah mulai maju ya enggak, perebutan nih sop awal nih perebutan. Nah, nanti kalau Bapak mau sholat ya di sop awal itu, apalagi kalau di belakang imam, kalau di belakang imam minimal kita harus ngerti masalah fikih ya, fikih ya. Kalau dulu guru saya itu tahun berapa beliau itu ya ke Inggris itu, di sana itu dia mau sholat Pak di sop pertama, habis itu ditanya katanya, are you hafiz, katanya, kamu hafiz bukan, hafiz Quran bukan, oh maaf, ini 3 sop pertama khusus buat hafiz Quran. Itu di Inggris itu apa namanya, sopnya aja 100 tuh Pak, 100 lebih tuh, bayangin 3 sop pertama khusus hafiz Quran kayak gitu ya. Maka yang di belakang imam ini kita minimal harus tahu hukum fikih, sehingga apa, kalau imam salah kita ingatkan
Karena nanti kalau imam salah bukan hanya subhanallah doang Pak, ya. Subhanallah ada niatnya loh. Ya. Asal mengucap subhanallah aja bisa salah, itu bisa batal sholatnya. Ya, harus disertai dengan dikir niatnya. Ya. Kadang orang kesel, subhanallah, subhanallah, subhanallah kan gitu. Ya. Nah, imam yang nggak tahu, nggak sadar, ya. Yang ini juga kita ngucap subhanallah sekali aja cukup, ya nggak? 2 kali, ya nggak? Jangan teriak-teriak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contohnya apa? Misalnya antara tasyahud awal, tasyahud pertama tuh Pak, ya, imam kalau sudah berdiri, ya, sudah berdiri tegak ataupun sudah lebih dekat terhadap berdiri gerakannya, maka ketika dia diingatkan subhanallah, ya, maka imam ini nggak boleh dia duduk lagi Pak. Dia harus tetap berdiri di tasyahud pertama tuh, ya. Kenapa? Karena tasyahud pertama itu hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan maka nanti anjurannya dia sujud sahwi, ya. Sedangkan berdiri itu hukumnya wajib. Maka kalau imam sudah dekat gerakannya dengan berdiri, ya enggak, maka dia nggak boleh, walaupun di subhanallahin nggak boleh duduk lagi gitu. Kenapa? Karena yang duduk lagi itu hukumnya sunnah, yang berdiri itu wajib. Maka udah dia tetap berdiri. Nanti di akhir baru sujud sahwi. Nah itu. Jadi kan kalau nggak ngaji nanti bahaya. Makmumnya teriak-teriak subhanallah, subhanallah. Imamnya udah pede aja subhanallah. Nanti kesel. Keplak imamnya muda misalnya, gua kasih tahu lu subhanallah suruh duduk. Nah itu nggak boleh, ya nggak. Cukup ya Pak ya? Terus ya silakan. Saya mau nanya masalah qobliyah subuh dengan tahiyat masjid. Jadi kalau kita mau sholat ke masjid ternyata ada terlambat 3 menit lagi mau rumah. Nah kita dilaksanakan apa? Qobliyah subuh atau tahiyat masjid? Ya. Masalah tahiyatul masjid dan qobliyah subuh ya. Nah itu sebenarnya bisa digabung Pak, ya, bisa digabung. Kita sholatnya 2 rakaat tapi menggabung antara tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah. Jadi niatnya saya sholat sunnah tahiyatul masjid dan qobliyah subuh, udah 2 rakaat selesai gitu, ya. Diringkas, diringkas. Karena tahiyatul masjid ini sholat yang bisa diikutkan dengan sholat sunnah yang lainnya seperti itu. Tadi kan udah udah sisa 3 menit ya Pak ya. Nanti kita kejar-kejaran misalnya, wah ini 1,5 harus dapat 2 rakaat, 1,5 harus dapat 2 rakaat ya. Kadang komatnya belum sampai 0 udah komat. Nah ini mau komat juga bagusnya kita lihat-lihat dulu. Kalau mau komat lihat ya belakang. Tapi kalau misalnya sudah ada detik itu sebenarnya harusnya udah tahu, jamaah sudah tahu, oh ini kalau udah 1 menit lewat ya enggak, udah tinggal berapa detik lagi dia malah sholat sunnah. Jangan, ya enggak, jangan. Ya sudah, nanti Bapak nggak usah sholat sunnah dulu ya, nanti bisa dikodok sholat sunnah itu Pak ya. Sholat sunnah itu bisa dikodok ya. Nabi itu pernah mengkodok sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kan nggak ada sholat kan, ya nggak, boleh nggak habis sholat subuh sholat? Nggak ada ya. Kapan nggak bolehnya? Ketika kita sudah melakukan sholat subuh. Kalau ada orang baru bangun tidur nih misalnya kan, misalnya sekarang subuh jam berapa? 4:15, taruhlah 4:30 misalnya kan, ya enggak, 4:30 gitu. Nah, orang kita di masjid udah sholat subuh, habis sholat subuh kita nggak boleh sholat lagi kan Pak ya, haram hukumnya ya. Tapi ada orang baru bangun jam 5:30 kurang, maka orang yang baru bangun ini dia boleh sholat sunnah dulu, baru dia sholat subuh ya. Kalau memang waktunya masih ada. Yang nggak boleh itu kalau apa? Kalau dia sudah sholat subuh baru nggak boleh. Tapi kalau kita sudah istiqomah, biasanya istiqomah sholat sunnah qobliyah subuh, dilalahnya ketika itu kesiangan mungkin ataupun malamnya capek ya nggak, pas ikut ke masjid, wah udah mau qomat ataupun udah sholat, ya udah kita sholat dulu. Habis sholat baru kita kodok sholat sunnah qobliyah subuh, nggak apa-apa. Syaratnya itu istiqomah. Misalnya Bapak tahajud, Bapak biasa tahajud ya nggak, di malam itu Bapak nggak bangun tahajud ya nggak, ketiduran, maka habis zuhur ataupun sebelum zuhur Bapak boleh sholat sunnah tahajud itu dikodok, boleh ya nggak. Tapi syaratnya apa Pak? Istiqomah.
Namanya istiqomah berarti mengkodohnya itu nggak sering kan gitu. Karena saya pernah pas kajian ditanya, ada orang itu dia setiap habis subuh mengkodoknya. Saya bilang, wah kalau begitu Bapak nggak masuk ini gitu kan. Namanya istiqomah itu kan dia apa namanya continue ya. Jadi istiqomah kalau di sini kitabnya disebutkan 3 kali aja udah dikatakan sebagai istiqomah. Tapi kalau habis 3 kali seminggu lagi enggak, ya itu nggak masuk ya, nggak masuk istiqomah. Seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi tadi masalah waktu itu nanti tadi udah disampaikan ya, fleksibel lah itu waktu itu bisa. Yang penting jangan molore kelamaan ya nggak, sehingga orang nanti mau aktivitas susah kan seperti itu. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga yang di belakang imam itu dia harus yang apa, yang tahu tentang ilmunya ya nggak, sehingga apa, kalau imam batal misalnya kan, imam batal, imam keluar ya, maka di sini makanya di masjid ini bagus ada mihrabnya Pak ya. Jadi kalau imam batal tuh nggak usah muter ke belakang, langsung ya nggak, belok kanan selesai ya kan gitu. Nah, yang di belakangnya maju ya. Nanti cara majunya jangan langsung langkah semua Pak, kalau misalnya terlalu jauh, 2 langkah diem, habis itu maju lagi satu langkah, itu gunanya. Terus juga memang kalau ada kesalahan-kesalahan itu memang bagusnya Pak siogianya itu diselesaikan sama yang di belakang imam ini. Imamnya salah bacaannya ataupun imamnya lupa rokaatnya begitu. Kalau seandainya dari yang sebelah kanan kiri nggak apa-apa ya, kanan kiri nggak apa-apa, tapi kita harus tahu juga niatnya gitu, niatnya. Dan juga kita lihat kesalahannya. Kalau imam bangun misalnya sampai rokaat kelima, nah ini kesalahan fatal. Kalau rokaat kelima imam diingatkan subhanallah subhanallah, maka imam dia harus wajib untuk turun lagi ya, wajib untuk duduk walaupun sudah berdiri. Kenapa? Karena berdiri itu menambah rokaat, maka batal sholatnya gitu. Kalau imam misalnya bangun kelima, imamnya nggak sadar, nanti makmumnya kalau bapak sadar itu yang kelima, maka ketika itu bapak mufarokoh. Mufarokoh itu berpisah dari jamaah sholat. Bapak sholat sendirian udah, langsung tahiyat, langsung salam ya Pak ya. Kalau imamnya misalnya kelima nih udah di subhanallahin tapi dia tetap berdiri, wah berarti bener-bener dia ini lupa. Bapak yang sadar jangan mengikuti. Tapi kalau bapak misalnya memang yakinnya juga ini masih yang keempat, silakan sholat bapak sah. Tapi kalau bapak sudah yakin ini yang kelima, sholat bapak nggak sah. Kenapa? Karena bapak menambah ya. Kalau imamnya dilihat, tanya sadar apa enggak. Kalau dia bilang saya nggak sadar ya, nah, saya yakinnya itu keempat, ya berarti dia sah. Tapi bapak yang makmumnya, kalau bapak bangun buat yang kelima itu ya, maka bapak yakin di situ itu nambah yang kelima, maka hukum sholatnya tidak sah ya. Karena kita pernah itu ya di pondok, di pesantren begitu Pak ya, Pak Kiainya lupa bangun yang kelima. Anak-anak semua sadar, tapi nggak ada yang berani ngucapin subhanallah Kiai kan gitu. Setelah selesai sholat, gusnya maju ngasih tahu ya, ini salah Pak Kiai, ini yang antum sholat 5 rakaat. Habis itu sama Kiainya yang di belakangnya dikamplengin dulu Pak ya, saya ini manusia salah juga, ingetin kalau salah gitu. Harusnya sebenarnya posisi Kiai ini, karena dia lupa Pak ya, kalau dalam hadisnya sebutkan dia cukup sujud sahwi, salam, selesai, dianya ini sah aja. Kenapa? Karena dia yakin memang 4, enggak, yakinnya 4, tapi mengambil yang namanya itu kebijaksanaan, maka beliau mengulangi lagi sholat. Semua anak-anak kita santai-santai disuruh ulang, walaupun secara hukumnya beliau bisa aja langsung sujud sahwi, hadis Nabinya begitu, udah sholat dia sah. Tapi dia melihat makmumnya kan rata-rata sadar kalau itu dia bangun buat yang kelima ya nggak, buat dirinya sendiri dia nambah 1 rakaat kan gitu. Makmumnya ini kan sadar, maka dia akhirnya mengulangi lagi semua sholatnya. Supaya apa? Supaya makmum ini sah daripada sholatnya. Seperti itu Pak ya. Insyaallah cukup ya Pak. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.